Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, selamat datang kembali di channel saya Herdi Santo Luginapam. Sebelumnya apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, Luginapam telah berhasil mengembangkan sistem budidaya cacing sutra organik tanpa lumpur seperti di hadapan saya ini, dengan banyak sekali keunggulannya. Yang pertama yaitu memang ini sistemnya tanpa lumpur, ramah lingkungan, tidak bau, dan juga panen lebih cepat, hasil lebih bersih, dan sangat mudah untuk dikembangkan. Oke semuanya, di segmen kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan budidaya cacing sutra atau permasalahan di dalam budidaya cacing sutra organik tanpa lumpur. Memang sering sekali pemula yang banyak mengeluhkan tentang permasalahan tersebut yang akan saya bahas satu persatu. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pembudidaya cacing sutra, terutama untuk pemula, dan bagaimana cara mengatasinya dan juga penyebabnya. Mungkin saya akan menjelaskan semuanya satu persatu, dan dimohon untuk disimak baik-baik dan ditonton sampai selesai agar Anda bisa lebih paham lagi. Ini semua demi keberhasilan Anda semua. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pembudidaya cacing sutra, terutama bagi pemula, yaitu yang pertama biasanya di nyamuk yang sering mengganggu. Mungkin sebenarnya nyamuk tidak akan mengganggu cacing sutra, cuma kita melihatnya itu agak sedikit kurang enak. Nah, oleh karena itu nyamuk ini seringkali dihadapi oleh pembudidaya cacing sutra pemula terutama. Dan bagaimana cara mengatasinya saya akan jelaskan, dan juga tentang masalah media ampas tahu yang mengambang. Itu juga yang sering dihadapi oleh pembudidaya cacing sutra. Dan juga yang lainnya seperti tumbuhnya cacing darah dan juga lumut. Nah, itu juga sangat penting kita bahas. Saya akan bahas satu persatu semuanya. Dan yang keempat tadi ada seperti perbedaan. Saya akan membedakan tentang masalah sistem budidaya cacing sutra indoor dan outdoor. Dan juga akan saya berikan cara menebar ampas tahu yang untuk cacing sutra yang sedang berjalan proses usaha ternaknya. Oke semuanya, semua akan saya bahas di video ini. Dari mulai nyamuk, media ampas tahu yang mengambang tadi kan, terus ada cacing darah, lumut, dan juga sistem indoor outdoor atau cara menebar ampas tahu untuk cacing sutra yang sedang berjalan. Oke, di semua bahan itu akan saya jelaskan satu persatu, dan juga penyebab-penyebabnya akan saya jelaskan di video ini. Saya akan mulai saja untuk permasalahan yang juga memang sangat penting sekali ini, tentang masalah biaya operasional. Kalau biaya operasional di tempat Anda, di tempat saya, maksud saya, itu kan saya sudah berjalannya proses usaha ternak cacing sutra. Jadi biaya operasional yang dikeluarkannya itu cukup kecil. Perbedaannya dengan awal. Biasanya kalau awal kan Anda sudah tahu nampan juga Anda beli, cacing sutranya juga Anda beli. Tapi kalau di sini itu melanjutkan dari hasil cacing sutra yang sedang dikembangkan. Jadi cacing sutra saya tidak beli, dan nampan juga itu Anda bisa beli satu kali sampai bertahan sampai 2 tahun. Beli satu kali bertahan sampai 2 tahun. Dan saya di sini tuh melanjutkan proses berkembangnya cacing sutra. Oke semuanya, saya akan membahas tentang permasalahan biaya operasional yang di tempat saya. Di tempat saya, yaitu saya akan ambil contoh satu nampan dulu saja. Nanti Anda bisa mengkalikan atau menghitungnya sendiri. Saya hanya memberikan contoh satu saja, satu nampan maksudnya. Dalam satu nampan ini, saya misalkan contoh ini nih. Dalam satu nampan ini
itu biaya operasional yang dikeluarkan hanya 2-3 kg ampas tahu. Kalau kita hitung harga mahal per kilogram ampas tahu 1.500. Kalau di sini memang sebenarnya rata-rata harga 1.000, tapi saya kasih 1.500. Jadi kalau 3 kilo berarti totalnya 4.500. Dan E4 itu kalau sebagai fermentor itu hanya 1/4 tutup botol saja, dan saya hargakan Rp500. Molase juga 50 ml saya hargakan Rp500, dan air saya hargakan 100 ml yaitu Rp500. Nah, jadi total semuanya itu berapa ya? 45 tambah 5 tambah berarti sekitar 6 ribuan. Total biaya operasional dalam satu nampan itu Rp6.000 saja per nampan, dan hasil yang didapat itu selama 2 bulan. Hasil yang didapat bisa mencapai 1 liter dengan biaya operasional 6.000, ampas tahu yang dikeluarkan cuma 2-3 kg saja. Nah, selama 2 bulan Anda bisa menghasilkan 1 liter. Kalau kita hitung jumlahnya atau harganya 1 liter tuh rata-rata sekitar 30-50 ribu per liter. Kalau saya ambil di sini 30 ribu saja. Jadi hasil yang saya dapat selama 2 bulan itu 24 ribu bersih. Oke semuanya, maaf saya bukan bersih, kotor. Mungkin saya sekitar beberapa persen harus diambil untuk menggantikan nampan. Jadi bersihnya tuh contoh lah kita ambil 20 ribu saja itu bersih dalam 2 bulan. Oke semuanya, dan saya tadi akan membahas tentang masalah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu nyamuk yang sering dihadapi oleh pembudidaya cacing sutra. Nah, nyamuk ini memang sebenarnya bukan mengganggu sih, tapi ya agak sedikit kurang enak juga kan. Nah, caranya cukup mudah. Anda harus mengalirkan air seperti saya ini 24 jam full, tidak boleh berhenti, dan air harus kayak oksigen. Nyamuk tidak akan mau berkembang biak di air yang kaya oksigen. Nyamuk akan berkembang biak kalau airnya tuh minim oksigen. Jadi harus seperti saya ini. Ini terlihat banyak oksigennya dan nyamuk tidak akan mau berkembang biak. Contoh bisa Anda lihat bahwa tidak ada nyamuk satupun yang berkembang biak di tempat nampan saya ini. Oke semuanya, itu tentang masalah nyamuk, dan saya akan membahas tentang masalah media ampas tahu yang mengambang. Oke, saya akan cari dulu media ampas tahunya yang mengambangnya. Oke, di sini nih kayaknya nih media ampas tahu seperti ini contoh. Bisa Anda lihat ini mengambang di permukaan air. Ini gampang, Anda harus aduk seperti saya ini, seperti ini, dan harus tenggelam posisinya. Kalau mengambang ya biasanya itu ada gas yang dihasilkan oleh bakteri penguraian di dalam media tersebut. Nah, harus Anda aduk seperti itu, dan yang bagus tuh tenggelam seperti ini nih. Tenggelam itu yang paling bagus. Nah, seperti ini juga. Yang paling bagus tenggelam. Oke, itu caranya, cara bagaimana kita melakukan media ampas tahunya itu mengambang supaya tidak mengganggu pertumbuhan cacing sutra. Dan memang itu mengganggu juga karena ada gas yang dihasilkan oleh penguraian bakteri. Jadi caranya tadi seperti saya, harus Anda aduk, dan saya akan menjelaskannya lagi tentang masalah bangkok media budidaya cacing sutra saya itu ditumbuhi banyak sekali cacing darah. Nah, oke, saya akan memberikan caranya dan bagaimana yang harus kita lakukan dan apa penyebabnya, dan saya akan berikan nih caranya. Seperti contoh, saya akan turun. Seperti contoh, biasanya cacing darah itu tumbuh kalau medianya itu tercampur oleh lumpur. Nah, perhatikan, kalau media ampas tahunya itu tercampur oleh lumpur. Oleh karena itu diusahakan kalau Anda budidaya sistem seperti saya tanpa lumpur atau cuma bermediakan ampas tahu, itu jangan sampai tercampur oleh lumpur. Seperti contoh nih saya, kalau itu biasanya nampan yang paling atas yang banyak sekali ditumbuhi cacing darah. Kalau di bawah Anda bisa lihat beda, tidak ada cacing darah. Dan kalau di atas nih saya akan berikan contohnya nih. Ini rumah cacing darah. Nah,
Beda halnya kan kalau cacing darah itu medianya hitam dan ini dari lumpur. Oleh karena itu cacing darah tumbuhnya di tempat yang berlumpur. Kalau cacing sutra keunggulannya seperti itu, dia hidup di ampas tahu juga bisa. Oke, semuanya bagaimana cara mencegah dan juga cara membersihkannya kalau cacing sutra ini tercemar oleh cacing darah. Saya akan pertama-tama membahas dulu tentang permasalahan ini nih. Airnya biasanya kalau air seperti saya ini nih. Ini saya lupa nggak ditutup saluran itunya tuh. Itu kan airnya keruh. Itu biasanya kalau airnya keruh ada tercampur lumpurnya. Nah, contoh ini nih. Air yang tercampur lumpur ini akan dipompa oleh mesin pompa dan masuk ke setiap nampan nih. Nah, akhirnya nanti lumpur mengendap di tempat media budidaya cacing sutra yang nantinya akan tumbuh cacing darah. Oleh karena itu diusahakan nanti saya akan tutup di saluran sananya, saya akan tutup. Saya akan membahas dulu tentang masalah ini. Ini sangat penting sekali pembahasan untuk Anda semua karena ini semua pembahasan sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Oke, semuanya cara membersihkannya Anda mudah. Nah, ini contoh yang sudah saya bersihkan 4, 1, 2, 3, 4 sudah saya bersihkan dari lumpur. Seperti contoh ini nih, dibersihkan nampannya dan juga cacingnya Anda bersihkan. Cacing ini nih. Nah, cacingnya Anda bersihkan. Dari ini sebenarnya lumpur tuh. Bisa Anda lihat ini lumpur, bukan ampas tahu. Jadi lumpur ini sebelum masuk ke nampan yang bawah dia mengendap dulu. Artinya yang nampan ini bebas dari lumpur dan cacing terlihat bagus sekali. Nah, bisa Anda lihat semua yang di bagian bawah itu bagus sekali. Berbeda halnya dengan yang di atas. Ini jadi airnya itu sebelum masuk ke nampan yang paling bawah dia masuk dulu nampan ke air yang masuk dulu ke nampan yang paling atas maksud saya. Oke. Nah, saya akan berikan contoh cara membersihkannya ini ya. Saya akan berikan contoh satu karena ini saya sudah bersihkan 4. Saya akan berikan contoh satu ini saja. Saya akan ambil dan saya mohon maaf untuk di-skip dulu sebentar saya. Oke, semuanya saya sudah mengambilnya nih. Mau saya bersihkan. Nah, coba perhatikan. Ini banyak sekali lumpurnya. Jadi cacing darah sangat pesat pertumbuhannya dengan lumpur, dengan media lumpur. Oleh karena itu kenapa saya budidaya cacing sutra dengan sistem tanpa lumpur. Jadi memang cacing sutra ini dia sangat bagus sekali tumbuh di media ampas tahu. Oleh karena itu kalau Anda budidaya cacing sutra dengan sistem seperti saya tanpa lumpur, berarti Anda tidak boleh menambahkan lumpur. Nah, kalau Anda menambahkan lumpur jadinya akan seperti ini. Banyak sekali cacing darah dan saya akan bersihkan seperti ini contohnya nih. Nah, Anda bersihkan sampai lumpurnya itu terbuang. Nah, sudah saya bersihkan nih seperti ini contohnya. Nah, dibersih. Nah, ini cacing darah nih. Yang merahnya tuh merah cerah nih. Merah pekat, ini cacing darah. Nah, itu nggak apa-apa, simpan saja. Nanti juga dia akan hilang kalau kita tambahkan ampas tahu yang baru. Oke, selanjutnya Anda harus bersihkan nih di sisi nampan. Nah, ini contohnya ini rumah cacing darah ini. Contohnya rumah cacing darah ini. Dari lumpur, terbuat dari lumpur ini. Jadi cacing darah tidak akan hidup di media ampas tahu. Oke, semuanya saya akan bersihkan. Ini semua dari sisi nampan. Semua nampan ini saya akan bersihkan. Nah, seperti contoh ini nih sudah saya bersihkan dari sisi nampan. Oke, kita akan simpan cacingnya di sini. Nah, kita akan ke tempat budidaya. Langkah selanjutnya nanti saya akan berikan caranya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi setelah Anda bersihkan terus cacingnya tadi Anda bersihkan juga, terus disimpan. Yang tadi dibersihkan disimpan lagi. Terus langkah selanjutnya setelah ini memang keadaannya lagi keruh nih. Sama jadi keruh tuh. Oke, langkah selanjutnya nggak apa-apa keruh juga. Untuk sementara nanti saya akan
Oke, ini langkah selanjutnya Anda tebarkan ampas tahu. Cara ini bisa mengurangi tumbuhnya cacing darah. Dan cara pencegahannya dimohon untuk diperhatikan. Jangan sampai kalau budidaya cacing sutra Anda bermediakan ampas tahu tercampur oleh lumpur seperti contoh saya ini nih. Biasanya nampak yang paling atas yang tercampur oleh lumpur, berbeda halnya dengan yang di bawah. Bisa Anda lihat. Oke. Dan saya akan membahas lagi tentang permasalahan. Maaf saya akan berikan penjelasan dulu. Kalau bisa itu bak penampungannya itu airnya jernih, jangan seperti itu. Itu saya sangat lumayan ini nih jelek airnya, soalnya tadi dari selokannya itu tuh keruh, jadi masuk ke pipa yang mengalirkan air ke bak. Kalau bisa mah ditutup dan juga bersih atau jernih airnya. Oke, langkah selanjutnya saya akan membahas tentang masalah lumut, terjadinya lumut. Oke, di sini saja biar enak. Lumut ini sebenarnya itu bukan hama tapi mengganggu pertumbuhan cacing sutra. Nah, contoh ini nih. Ini ada lumut hijau. Nah, ini lumut. Biasanya lumut ini tumbuh kalau medianya terkena sinar matahari. Seperti contoh nih di bagian atas ini kena sinar matahari, tapi kalau di sana itu tidak kena sinar matahari. Oleh karena itu lumut juga tidak tumbuh. Bisa Anda lihat nih, lumutnya tidak tumbuh, bagus sekali. Kalau ini biasanya tumbuh lumut karena di rak ini terkena sinar matahari. Bisa Anda lihat nih, lumut juga nih. Nah, ini harus Anda buang. Oke semuanya, jadi lumut itu tumbuh kalau medianya terkena sinar matahari. Oleh karena itu bila Anda ingin budidaya cacing sutra dengan sistem seperti saya, kalau bisa tidak boleh kena sinar matahari. Hanya memerlukan 30% saja cahaya. Itu yang saya pelajari tentang masalah budidaya cacing sutra organik tanpa lumpur, dan alhamdulillah Luluginea Farm ini telah berhasil mengembangkannya. Oke, saya akan bahas lagi tentang masalah apa ini nih ya. Lupa lagi tadi tuh, kalau tidak salah perbedaan sistem indoor dan outdoor budidayanya itu. Yang seperti tadi saya katakan sebenarnya hampir sama. Kalau perbedaannya tuh sedikit sebenarnya sih. Kalau sistem indoor itu biasanya tidak akan tumbuh lumut. Karena indoor itu kan tidak kena sinar matahari, tapi kalau outdoor itu biasanya tumbuh lumut seperti saya. Tapi kalau sistem outdoor Anda harus beratapan paranet seperti saya, dua lapis, tapi kalau bisa 3 lapis atau 4 lapis itu lebih bagus, karena cacing sutra suka yang di tempat yang gelap. Oke semuanya, itu juga pembahasan mengenai masalah indoor dan outdoor perbedaannya. Dan saya akan membahas lagi cara menebar ampas tahu yang sedang memulai atau berjalannya proses ternak cacing sutra. Saya akan cari dulu medianya yang berkurang. Biasanya kalau media yang berkurang itu harus ditambahkan ampas tahu. Nah seperti contoh ini nih, di sisi ini sudah berkurang. Ini memang baru saya kasih, cuman ini sudah berkurang lagi. Biasanya kalau pemberian fermentasi ampas tahu itu seminggu 3 kali. Itu pemberian fermentasi ampas tahu sebagai makanan dan juga habitat mereka. Saya akan berikan contohnya. Saya hanya memberikan contohnya saja. Nah, ini ampas tahu yang sudah difermentasi. Anda simpan di media yang berkurang. Nah, seperti itu. Kalau disebar-sebar, ya nantinya akan semakin tinggi itunya medianya. Jadi Anda kasihnya tuh ampas tahu yang berkurang saja. Nah, ini juga sama. Jadi seperti ini. Cukup awet dan cukup mudah. Oke. Nah, seperti itu contohnya. Bagaimana caranya menambahkan media ampas tahu. Jadi pemberiannya tuh cukup
3 kali dalam seminggu. Nah, jadi pertanyaannya apa? Permasalahannya sudah saya jawab semuanya. Yang tadi dari mulai masalah biaya operasional, nyamuk, dan juga sampai saya cara memberikan ampas tahu, serta bagaimana caranya juga agar cacing darah tidak tumbuh. Saya sudah berikan cara semua. Ini demi keberhasilan saya, ini demi keberhasilan Anda semua, dan ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya, dan tidak saya lihat di pembahasan di pelajaran masalah di buku atau di apa. Tidak, saya hanya mempelajari dengan sendiri, dan ini semua adalah pengalaman saya sendiri, dan yang sudah saya jelaskan juga itu semuanya hasil pengalaman saya sendiri. Oke semuanya, semoga video ini memberikan jalan dan juga memberikan kemudahan kepada Anda semua. Saya harapkan Anda mengerti atas penjelasan saya, dan saya mohon maaf bila ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan di hati Anda semua, di hati saudara semua. Mohon untuk dimaklumi, dan saya sangat berterima kasih bila Anda sudah melihat video ini sampai habis, karena saya yakin itu sangat penting sekali pembahasannya agar Anda bisa lebih mudah lagi, lebih paham lagi. Ini semua demi keberhasilan Anda juga. Oke semuanya, salam sukses dan sejahtera dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.